Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Oke, alhamdulillah jika semuanya baik. Baiklah, di sini nama kakak Krisna Dwi Lestari, kakak dari BK17 Unila kelas B. Sebelumnya, kakak mau bilang terima kasih buat adik-adik yang udah menyempatkan diri untuk hadir ke ruangan ini melaksanakan bimbingan klasikal bersama dengan kakak. Nah, sebelumnya kakak bakal ngejelasin dulu. Jadi, bimbingan klasikal itu ada dua macam. Yang pertama, topik tugas. Yang kedua, topik bebas. Nah, untuk topik tugas itu nanti topiknya dari kakak. Kemudian untuk topik bebas nanti kalau misalkan bimbingan klasikal tersebut memakai topik bebas, maka topik yang akan dibahas dalam bimbingan klasikal tersebut akan dibahas ketika bimbingan klasikal tersebut dimulai, dan topiknya nanti akan ditentukan oleh teman-teman peserta bimbingan klasikal tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita bakal melaksanakan bimbingan klasikal topik tugas. Nah, topiknya itu dari kakak. Nah, di sini kita akan membahas topiknya itu manajemen waktu. Sebelumnya kakak bakal ngejelasin dulu kenapa sih akhirnya kakak pilih manajemen waktu untuk dibahas di bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Oke, jadi teman-teman, manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting dan sangat-sangat krusial untuk menentukan seberapa baik pekerjaan kita atau tugas kita. Nah, teman-teman di sini kan anak-anak SMK itu masih perlu sekali membahas mengenai manajemen waktu ini, karena pada usia kalian manajemen waktu itu bukan suatu hal yang mudah karena belum dibiasakan. Nah, tadi kakak udah ngejelasin kan kalau memanajemen waktu itu harus dibiasakan, karena dalam memanajemen waktu kita perlu membiasakan diri untuk melaksanakan hal-hal tersebut sesuai dengan waktunya. Nah, kenapa hal ini akan berpengaruh dengan hasil pekerjaan kita? Karena efektivitas waktu itu sangat berpengaruh dengan hasil pekerjaan yang kita lakukan. Misalkan pada saat kita mengerjakan tugas deadline dengan tugas yang kita kerjakan pada waktu sebelum-sebelumnya, maka akan lebih baik pada saat kita melaksanakan tugas tersebut jauh sebelum deadline. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara melakukannya? Oke, baik. Jadi untuk melakukannya kita hanya perlu untuk mencatat apa-apa saja yang harus kita lakukan di setiap harinya dalam 1 minggu, sehingga kita bisa lihat tugas apa saja yang sudah dekat deadline-nya. Selain itu, kita juga melaksanakan tugas tersebut sebelum tenggat waktunya atau sebelum waktu deadline-nya dekat. Karena pada saat kita melaksanakan tugas dalam waktu deadline yang sudah mepet, itu kita bisa ke distract karena kita merasa yang penting selesai gitu tugasnya, padahal kita harus melihat kembali hasil pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita itu tersebut sudah baik atau belum. Kemudian kita juga bisa jangan sampai meremehkan suatu tugas gitu, karena kalau misalkan kita meremehkan suatu tugas, kita akan cenderung mengulur-ulur waktu. Nah, mengulur-ulur waktu ini juga tidak baik dilaksanakan karena bisa membuat kita mengerjakan tugas itu asal-asalan. Kemudian kita juga bisa melaksanakan tugas tersebut secara berkelompok apabila kita melaksanakan tugas tersebut tidak mepet deadline, karena kita bisa minta pendapat teman kita mengenai tugas yang kita lakukan tersebut. Kemudian kita bisa melakukan cross check lagi
kalau misalkan kita melaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian buat teman-teman yang biasanya di rumahnya itu suka bermain game dan sebagainya atau hobi-hobi yang lain. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu luang karena kita sudah melaksanakan tugas tersebut dengan tepat waktu, sehingga kita mendapatkan waktu luang untuk melakukan hobi-hobi kita. Sehingga waktu luang tersebut tidak terbuang secara percuma. Kita bisa melaksanakan hobi-hobi yang nggak bisa kita lakukan sebelumnya. Kita bisa mungkin yang hobi nyanyi bisa pergi karaoke, atau yang hobi menggambar bisa menggambar di waktu luang tersebut. Kemudian kita bisa melakukan hobi-hobi yang lain seperti bermain game, olahraga, dan sebagainya tanpa memakai waktu yang harusnya kita pakai untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun orang tua, sehingga manajemen waktu kita juga akan baik dan kita akan terbiasa untuk melaksanakan sesuatu tugas itu tepat waktu. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini materi yang kakak berikan ke kalian. Semoga kalian dapat menerapkan apa-apa yang sudah kakak sampaikan, sehingga kalian manajemen waktunya akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.